Nama musisi Zinedine Zidane dan Triswaka belakangan menjadi bulan-bulanan warganet seusai membuat video cover lagu Kangen Band yang dianggap merendahkan sang vokalis Andika Mahesa. Pihak Kangen Band pun telah melayangkan somasi pada musisi Yogyakarta tersebut. Kini baik Zidane maupun Triswaka akhirnya meminta maaf atas video cover itu. Aksi Zidane dan Triswaka mengcover lagu Andika Kangen Band menuai kritik lantaran keduanya menirukan suara dan mimik wajah Andika Mahesa. Seusai video tersebut viral, pihak Kangen Band mengirimkan somasi pada dua musisi tersebut karena dianggap telah menghina Andika Kangen Band. Belakangan ini nama Zinedine Zidane menjadi perbincangan publik lantaran dinilai mengejek cara bernyanyi Andika Kangen Band dan Rizal Armada. Akibatnya ia disomasi secara terbuka oleh pihak Andika. Lantas siapa sosok Zinedine Zidane? Dikutip dari tribunsolo.com pada Senin 25 April 2022, sosok Zinedine Zidane mulai dikenal publik saat membuat cover lagu Buih Jadi Permadani. Lagu itu ia nyanyikan yang direkam dan videonya diunggah hingga trending di YouTube. Sejak kecil, Zidane sudah menyukai dunia musik, bahkan satu keluarganya juga suka menyanyi. Sebelum namanya dikenal publik, Zidane kerap tampil di acara-acara kondangan. Hingga ia lantas mengcover lagu dan diunggah di kanal YouTube miliknya. Ada dua kanal YouTube-nya, yakni bernama Zinedine Zidane dan Zidane Official. Kedua kanal YouTube miliknya memiliki jumlah subscriber dengan angka yang terhitung fantastis. Padahal belum lama berdiri. Pria yang gemar mengikat rambutnya tersebut juga sering tampil duet dengan Triswaka. Namun, kini ia disomasi Andika Kangen Band. Hal ini lantaran ia dan rekannya Triswaka membuat video rekaman yang memparodikan dengan unsur ejekan cara bernyanyi Andika Kangen Band. Mengenai hal ini, keduanya sudah menyampaikan permintaan maaf secara terbuka melalui media sosialnya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zinedine Zidane. Dengan adanya video ini saya menyatakan permohonan maaf yang sebesar-besarnya buat Bang Andika Kangen Band terkhususnya, dan juga buat Bang Rizal Armada atas video saya dan Bang Triswaka yang memparodikan cara bernyanyi abang-abang semua. Jujur dari dalam hati kami nggak ada niatan buat ngejelek-jelekin abang-abang semua. Semoga dengan adanya video ini abang-abang semua mau memaafkan Zidane juga Bang Triswaka. Dan juga buat semua fans-fans Kangen Band dan juga Armada, saya memohon maaf dari lubuk hati saya yang paling dalam. Maaf jika saya melakukan hal yang tidak pantas. Dan semoga ini bisa menjadi pembelajaran buat Zidane. Dan juga sekali lagi saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga abang-abang semua mau menerima permintaan maaf saya. Dan saya mohon juga buat abang-abang semua bisa membimbing Zidane biar kedepannya tidak salah langkah dan juga bisa menjadi lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belakangan ini nama Triswaka menjadi perbincangan publik lantaran dinilai mengejek cara bernyanyi Andika Kangen Band dan Rizal Armada. Akibatnya ia disomasi secara terbuka oleh pihak Andika. Lantas siapa sosok Triswaka? Dikutip dari tribunnews.com pada Minggu 24 April 2022, Triswaka merupakan penyanyi yang memiliki nama lengkap Tri Aji Suwaka. Ia merupakan putra daerah Batu Raja, Sumatera Selatan. Namanya mulai dikenal publik setelah kerap mengcover lagu-lagu milik musisi tanah air dan luar negeri. Dalam perjalanan karirnya, ia memberanikan diri merantau ke Yogyakarta pada tahun 2014 lalu. Waktu itu Triswaka bercita-cita menjadi seorang polisi, namun ia gagal masuk anggota Polri. Lantas selama di Yogyakarta ia menapaki karirnya sebagai penyanyi. Awalnya ia hanya mengamen hingga menjadi penyanyi dari kafe ke kafe. Suatu saat ia membawakan lagu yang berjudul Aku Bukan Jodohnya pada tahun 2021 lalu. Lagu itu merupakan hasil ciptaan Triswaka sendiri yang berdasarkan pengalaman pribadinya. Lagu tersebut pun mendapatkan perhatian besar dari publik dan kemudian viral di media sosial. Melalui lagu ini pula nama Triswaka melambung dan digandrungi banyak orang. Namun kini ia disomasi oleh Andika Kangen Band. Hal ini lantaran ia dan rekannya Zinedine Zidane membuat video rekaman yang memparodikan dengan unsur ejekan cara bernyanyi Andika Kangen Band. Mengenai hal ini keduanya sudah menyampaikan permintaan maaf secara terbuka melalui media sosialnya masing-masing.
Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Triswaka. Eh, dengan adanya video ini, saya ingin meminta maaf dengan Bang Andika Kangen Band dan juga Kangen Band khususnya, Eh, dan juga buat Bang Rizal Armada, karena dengan adanya video Tri memparodikan gaya bernyanyi. Semoga aja dengan adanya video ini, eh, abang-abang memaafkan kesalahan Tri. Mungkin Tri waktu itu eh, tidak tahu kalau itu bisa menyindir perasaan, tapi insya Allah Tri tidak ada keinginan buat uh, mengejek ataupun berniat buruk di konten itu, karena itu juga itu yang rekam orang. Tapi insya Allah Bang Tri dalam hati tidak ada keinginan untuk menyinggol atau apa, karena Tri juga respect dan hormat sama karya-karyanya abang. Semoga dengan adanya video ini abang memaafkan kesalahan Tri, dan juga buat para fans Kangen Band semuanya, siapapun yang melihat video ini, maafkan kesalahan. Penyanyi Andika Mahesa atau juga dikenal Andika Kangen Band melayangkan somasi kepada Triswaka. Somasi terbuka ini dilayangkan setelah video Triswaka dan Zinedine Zidane menyanyikan lagu Kangen Band sembari tertawa seolah mengejek sang vokalis. Sosok Andika pun kini disorot oleh publik. Akibat video parodi Triswaka dan Zinedine Zidane, Andika Kangen Band klaim mengalami kerugian. Wayan Saka, kuasa hukum Andika, menerangkan lagu penantian yang tertunda dibuat dengan usaha keras, akan tetapi malah dijadikan bahan bercandaan oleh Triswaka dan Zinedine Zidane. Meski demikian, Triswaka telah meminta maaf kepada Andika Mahesa melalui video di akun Instagramnya pada hari Sabtu. Lewat postingan video singkat itu, Triswaka berharap Andika Kangen Band dan Rizal Armada dapat memaafkan kesalahannya. Diketahui Andika Mahesa berasal dari Bandar Lampung. Namanya melambung saat membentuk grup Kangen Band pada 2005. Band ini beranggotakan Andika, Dodi, Tama, Iim, Bebe, dan Izzy. Di bawah nama Kangen Band, mereka mulai merilis album pada tahun 2007. Nama mereka langsung meroket dengan lagu-lagu yang easy listening dan mudah melekat di ingatan orang. Pada Juni 2012, Andika Mahesa memutuskan keluar dari band dan membesarkan namanya sendiri. Sebelumnya, Andika juga pernah ditahan karena narkoba pada Juni 2011. Mantan personel Kangen Band ini juga terkenal karena sering gonta-ganti pasangan yang ternyata hanya settingan. Andika Kangen Band saat ini menjadi sorotan karena sempat melayangkan somasi kepada dua musisi pendatang baru, Triswaka dan Zinedine Zidane. Hal itu merupakan imbas dari aksi kedua musisi tersebut yang memparodikan Andika Kangen Band yang dinilai menghina sang vokalis. Berikut profil Andika Mahesa, vokalis Kangen Band yang sudah 4 kali gagal membina rumah tangga. Dikutip dari surya.co.id, Mahesa Andika Setiawan atau Andika Mahesa merupakan seorang penyanyi asal Indonesia yang memulai karirnya sejak tahun 2005. Namanya dikenal publik sebagai vokalis Kangen Band yang terbentuk pada 4 Juli 2005 bersama Dodi, Tama, Lim, Bebe, dan Izzy. Pria asal Bandar Lampung itu debut bersama Kangen Band melalui album studio yang bertajuk Tentang Aku, Kau, dan Dia yang dirilis pada tahun 2007 dan didaur ulang pada setahun kemudian. Album yang berisi 11 lagu itu memiliki beberapa single yang hits, diantaranya Tentang Aku, Kau, dan Dia, Selingkuh, dan Cinta yang Sempurna. Sejak saat itu, karirnya bersama Kangen Band meroket dan ia terus berkarya hingga berhasil menciptakan 5 album sampai tahun 2011. Hingga pada tanggal 11 Maret 2011, seluruh anggota Kangen Band, Dodi, Andika, Tama, Lim, Nori, dan Bari ditangkap atas tuduhan pemakaian narkoba. 1 dari 6 anggota bebas dari narkoba berdasarkan hasil tes urin. Andika dan Izzy ditahan, sedangkan anggota yang lain bebas dari tuduhan. Pada akhir tahun 2011, nama Kangen Band baru muncul kembali. Melalui surat pengunduran diri yang dibuatnya pada tanggal 22 Juni 2012, Andika memutuskan untuk keluar dari band yang telah membesarkan namanya itu. Kemudian
Kemudian ia memutuskan untuk mengejar impiannya dalam bersolo karir. Pada Maret 2015, Andika dan Dodi membentuk band Kangen Lagi dan meluncurkan album dengan tajuk Juleha. Tetapi band yang mereka bentuk dibubarkan oleh label karena ada masalah tidak terselesaikan. Kemudian pada awal 2016, Andika bergabung bersama Kangen Band kembali. Tak hanya itu, Andika kini juga mendapat julukan yakni Babang Tampan. Walaupun awalnya kesal dijuluki seperti itu oleh warganet, Andika akhirnya merasa hal itu justru membawa berkah tersendiri untuknya. Untuk kehidupan pribadinya, pria kelahiran 12 November 1985 ini memiliki 5 anak dan telah 4 kali gagal dalam membina rumah tangga. Nama musisi Zinedine Zidane dan Triswaka belakangan menjadi bulan-bulanan warganet seusai membuat video cover lagu Kangen Band yang dianggap merendahkan sang vokalis Andika Mahesa. Pihak Kangen Band pun telah melayangkan somasi pada musisi Yogyakarta tersebut. Kini baik Zidane maupun Triswaka akhirnya meminta maaf atas video cover itu. Aksi Zidane dan Triswaka mengcover lagu Andika Kangen Band menuai kritik lantaran keduanya menirukan suara dan mimik wajah Andika Mahesa. Seusai video tersebut viral, pihak Kangen Band mengirimkan somasi pada dua musisi tersebut karena dianggap telah menghina Andika Kangen Band. Andika pun diketahui keberatan lagunya diparodikan dengan cara yang tidak sesuai. Andika Kangen Band melalui pengacaranya tersebut mengingatkan pada Triswaka dan Zinedine Zidane untuk memberikan penjelasan dan klarifikasi 3 kali 24 jam sekaligus permohonan maaf. Menyusul somasi tersebut, baik Zidane dan Triswaka kemudian membuat klarifikasi melalui akun media sosial mereka masing-masing. Dalam akun Instagram Triswaka, ia meminta maaf pada Kangen Band, Andika Mahesa hingga Rizal Armada. Ia menyebut bahwa tak bermaksud menyindir atau mengejek saat membuat konten cover tersebut. Selang beberapa waktu, Zidane juga ikut mengunggah video permohonan maaf. Zidane memohon maaf pada Andika Kangen Band, Rizal Armada, karena telah membuat video parodi. Dalam video tersebut, Zidane mengaku tak berniat untuk menyinggung atau berniat melakukan hal negatif pada para musisi lawas tanah air itu. Zidane mengatakan kesalahannya ini akan menjadi pembelajaran untuk dirinya agar lebih baik lagi ke depannya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Triswaka. Dengan adanya video ini saya ingin meminta maaf dengan Bang Andika Kangen Band dan juga Kangen Band khususnya, dan juga buat Bang Rizal Armada karena dengan adanya video Tri memparodikan gaya bernyanyi. Semoga aja dengan adanya video ini abang-abang memaafkan kesalahan Tri. Mungkin Tri waktu itu tidak tahu kalau itu bisa menyindir perasaan, tapi insya Allah Tri tidak ada keinginan buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zinedine Zidane. Dengan adanya video ini saya menyatakan permohonan maaf yang sebesar-besarnya buat Bang Andika Kangen Band terkhususnya, dan juga buat Bang Rizal Armada atas video saya dan Bang Triswaka yang memparodikan cara bernyanyi abang-abang semua. Jujur dari dalam hati kami nggak ada niatan buat ngejelek-jelekin abang-abang semua. Semoga dengan adanya video ini abang-abang semua mau memaafkan Zidane juga Bang Triswaka. Musisi Triswaka diketahui sudah melakukan klarifikasi dan permohonan maaf pada Andika Kangen Band dan Rizal Armada melalui media sosial. Unggahan itu pun lantas menuai beragam komentar dari banyak publik figur dan musisi lain, tak terkecuali Young Lex. Ia pun menyindir sosok Zinedine Zidane yang belum menyampaikan permintaan maaf dengan menyebutnya sebagai sosok kartun di serial Doraemon. Permohonan maaf itu disampaikan Triswaka melalui unggahannya di Instagram pada Sabtu 23 April 2022. Dalam video tersebut, Triswaka menyampaikan permohonan maafnya untuk Andika Kangen Band secara keseluruhan dan kepada Rizal Armada. Dengan adanya video permohonan maaf itu, Tri berharap para musisi-musisi senior bisa memaafkannya. Ia menyadari saat membuat video tidak berniat untuk mengejek kedua vokalis band tersebut. Pria 27 tahun ini berharap dapat mengambil pembelajaran dari kesalahannya.
Ia juga meminta kepada musisi senior untuk membimbingnya jika terdapat kesalahan lagi nantinya. Lantas, unggahan itu pun mendapat komentar dari para musisi lain seperti Ivan Seventeen, Ruri Republik, Anji Manji, dan Bagus Faisal, vokalis Guyon Waton. Begitu pula dengan Andika Kangen Band yang turut berkomentar dalam unggahan itu. Ia mengatakan bahwa manusia memang tempatnya bersalah, sehingga bisa memaklumi hal tersebut dan menjadikannya sebagai pelajaran berharga. Namun yang menarik perhatian ada komentar dari Yonglex pada unggahan itu. Bukan komentar memberikan wejangan, ia justru menyindir Zinedine Zidane yang kala itu belum menyampaikan permohonan maaf. Ia bahkan menyebutnya sebagai satu di antara sosok kartun yang ada dalam serial Doraemon. Komentar Yonglex itu pun mengundang gelak tawa dari warganet yang melihatnya. Ada 8 ribuan warganet yang menanggapi komentar itu. Bahkan komentar tersebut disukai oleh 40.000 orang. Seusai video yang menirukan gaya bernyanyi Andika Kangen Band viral di media sosial, musisi Triswaka dan Zinedine Zidane mendapat banjir hujatan. Aksi mereka dinilai menghina cara bernyanyi sang vokalis, sehingga membuat para penggemar Andika Mahesa meradang. Andika Kangen Band pun bereaksi mengetahui gaya bernyanyinya ditirukan oleh musisi pendatang baru tersebut. Andika Kangen Band membuat sebuah video yang seakan memberikan sindiran untuk Triswaka dan Zinedine Zidane. Video tersebut diunggah oleh akun TikTok bernama Hotua Maranatha Situmorang pada Jumat 22 April 2022. Dalam video tersebut terlihat ada 2 orang lelaki yang menirukan Triswaka dan Zinedine Zidane saat bernyanyi. Terlihat mereka bernyanyi sambil menahan tawa dengan menutup mulutnya. Hal itu sama seperti yang dilakukan oleh Zinedine Zidane saat mendengar Triswaka bernyanyi. Tak lama setelah itu muncul Andika Kangen Band yang langsung memarahi mereka. Ia pun memberikan teguran kepada 2 orang tersebut karena mengcover lagu tanpa seizin pemiliknya. Diketahui sebelumnya viral di media sosial video Triswaka dan Zinedine Zidane yang bernyanyi menirukan gaya Andika Kangen Band. Dalam video itu terlihat Triswaka memegang gitar dan menyanyikan lagu Kangen Band dengan menirukan gaya Andika Mahesa sang vokalis. Sementara Zinedine Zidane yang berada di belakangnya menutup mulut seraya menahan tawa. Kemudian keduanya bernyanyi bersamaan dan sesekali diiringi oleh tawa. Tak sedikit dari warganet yang merasa kecewa dengan aksi keduanya yang dinilai menghina penyanyi yang lebih senior daripada mereka. Musisi pendatang baru Triswaka saat ini tengah menjadi sorotan karena aksinya yang menirukan gaya bernyanyi Andika Kangen Band. Tak hanya itu, akibat dari hal tersebut, saat ini viral di media sosial besaran tarif sekali manggung Triswaka sebagai musisi pendatang baru. Lantas, besaran tarif dan persyaratan manggung tersebut dibandingkan dengan besaran honor milik Sheila on 7. Akun Twitter @jembercoret membagikan pengalamannya saat mengundang band papan atas Sheila on 7 pada Sabtu 23 April 2022. Pasalnya, akun itu pernah menjadi panitia yang mengurus kedatangan Sheila on 7 saat tampil di Jember. Akun yang tak diketahui nama aslinya ini mengatakan Raiders untuk band Sheila on 7 tidak seribet Triswaka. Ia pun menyebut Sheila on 7 datang ke Jember menggunakan mobil ke Yogyakarta. Sedangkan Triswaka meminta protokol bandara dan penjemputan di bandara. Saat datang, Sheila on 7 dan rombongan datang tanpa pengawalan sama sekali. Bahkan gaya pakaian duta vokalis Sheila on 7 pun saat datang sangat sederhana, begitu pula dengan member lainnya. Untuk permintaan saat konser pun akun tersebut mengatakan permintaan Sheila on 7 tidak sebanyak seperti Triswaka. Duta Sheila on 7 hanya meminta makan nasi sebelum manggung, lantaran ia dan rombongannya terakhir makan nasi di tempat kerabat duta. Sedangkan diketahui dalam list permintaan Triswaka sampai meminta pijat refleksi. Yang menarik, akun tersebut pun sangat kagum saat Sheila on 7 makan di rumah makan layaknya orang biasa, tanpa mau disediakan ruangan privat oleh tim panitia. Menu yang mereka pesan juga menu-menu biasa, bukan menu fancy. Yang membuat akun tersebut terkejut saat membayar makanan band Sheila on 7 harganya tidak sampai Rp200.000. Oleh karena itu, akun tersebut merasa sangat terkejut saat melihat tarif, riders, dan permintaan khusus Triswaka saat manggung yang mencapai Rp50 juta per jam dengan permintaan yang sangat banyak. Ia menilai tarif itu tidak sebanding dengan karya yang dilakukan oleh Triswaka sebagai penyanyi baru di dunia musik tanah air. Ia menilai tarif itu tidak sebanding dengan karya yang dilakukan oleh Triswaka sebagai penyanyi baru di dunia musik tanah air. Menurutnya, kesederhanaan band Sheila on 7 adalah satu di antara kunci kesuksesan band tersebut yang masih bertahan hingga saat ini. Aksi musisi pendatang baru Triswaka dan Zinedine Zidane menirukan cara bernyanyi Andika Kangen Band kini menjadi isu yang hangat diperbincangkan.
Atas perbuatan keduanya, penyanyi Andika Kangen Band sampai melayangkan somasi agar mereka melakukan permohonan maaf. Tak hanya somasi yang mereka dapatkan, jumlah subscribers YouTube milik Zinedine Zidane anjlok secara drastis akibat dari aksinya tersebut. Subscribers Zinedine Zidane sebelum video menirukan cara bernyanyi Andika Kangen Band viral mencapai 5 juta subscribers. Namun seusai ia mendapatkan kecaman dari warganet dan musisi lain, kini pada Senin 25 April 2022, subscribersnya anjlok menjadi 1,4 juta subscribers. Sebanyak 3,5 juta subscribers memutuskan berhenti berlangganan pada channel YouTube milik Zinedine Zidane lantaran aksinya yang dinilai menghina penyanyi yang lebih senior daripada dirinya. Tanya itu, Zinedine Zidane sebelumnya juga mendapat somasi dari Andika Kangen Band. Dilansir dari Warta Kota, somasi tersebut disampaikan melalui pengacara Andika Kangen Band, Mario Andriansyah. Mario mengatakan bahwa Triswaka maupun Zinedine Zidane dinilainya menyanyikan lagu Kangen Band dengan gestur yang melecehkan dan menghina kliennya. Andika Kangen Band merasa keberatan lagu ciptaannya diparodikan dengan cara yang tidak sesuai oleh Triswaka dan Zidane. Mario Andriansyah mengungkapkan bahwa lagu tersebut dibuat Andika Kangen Band dengan effort, biaya, waktu, dan tenaga. Namun semua kerja keras tersebut justru membuat kliennya merasa dirugikan karena aksi Triswaka maupun Zidane. Triswaka dan Zidane juga dianggap Mario Andriansyah telah mengganggu dan mengusik keterangan Andika Kangen Band sebagai pemilik karya. Dengan tegas, Mario mengatakan agar keduanya bisa lebih menghormati karya orang lain. Andika Kangen Band melalui pengacaranya itu mengingatkan kepada Triswaka dan Zinedine Zidane untuk memberikan penjelasan dan klarifikasi 3 kali 24 jam sekaligus permintaan maaf pada Andika Kangen Band. Nama Andika Kangen Band kini tengah menjadi perbincangan publik karena cara bernyanyinya diparodikan oleh musisi Triswaka dan Zinedine Zidane. Banyak warganet bahkan musisi lain yang memberikan dukungan pada sang penyanyi. Selain dikenal sebagai penyanyi, ternyata vokalis Kangen Band itu memiliki sebuah bisnis yang sukses di Lampung. Dikutip dari Banjarmasin Post pada Senin 25 April 2022, Andika Kangen Band saat ini memang sudah jarang tampil bernyanyi di layar kaca. Meski begitu, dirinya memiliki segudang penghasilan yang menjadi sumber kekayaannya selama ini. Pada sebuah podcast, ia pernah membongkar dari mana saja sumber pendapatannya itu. Secara belak-belakan, Andika Kangen Band sempat mengakui bahwa dirinya menjadi artis settingan. Dari pekerjaannya itu, ia mampu meraup keuntungan hingga ratusan juta rupiah. Artis settingan yang dimaksud adalah dibayar oleh artis atau public figure untuk berpura-pura pacaran atau menikah siri. Maka tak heran ia kerap digosipkan memiliki kekasih dari kalangan public figure. Namun Andika mengaku sudah tidak lagi menekuni pekerjaan tersebut. Selain itu, meski saat ini sudah jarang tampil di layar kaca, ia masih sering mendapatkan job nyanyi secara off-air. Andika Kangen Band juga kerap diundang menjadi bintang tamu di televisi untuk acara talk show. Ia mengaku honor yang didapat menjadi bintang tamu juga cukup banyak. Nama Bambang Tampan yang melekat dengan dirinya ternyata menjadi sumber rezeki tersendiri untuknya. Andika Kangen Band juga memiliki channel YouTube dengan 370.000 subscribers. Melalui konten-konten yang ia unggah melalui channel YouTube tersebut, maka dirinya juga bisa mendapatkan penghasilan. Tak banyak yang tahu bahwa Andika Kangen Band juga terjun ke dunia bisnis. Ia menjadi seorang juragan beras yang sukses di Lampung. Perusahaannya yang sudah populer di Lampung itu menghasilkan keuntungan yang banyak untuk Andika. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Nama musisi Zinedine Zidane dan Triswaka belakangan menjadi bulan-bulanan warganet seusai membuat video cover lagu Kangen Band yang dianggap merendahkan sang vokalis Andika Mahesa. Pihak Kangen Band pun telah melayangkan somasi pada musisi Yogyakarta tersebut. Kini baik Zidane maupun Triswaka akhirnya meminta maaf atas video cover itu. Aksi Zidane dan Triswaka mengcover lagu Andika Kangen Band menuai kritik lantaran keduanya menirukan suara dan mimik wajah Andika Mahesa. Seusai video tersebut viral, pihak Kangen Band mengirimkan somasi pada dua musisi tersebut karena dianggap telah menghina Andika Kangen Band. Belakangan ini nama Zinedine Zidane menjadi perbincangan publik lantaran dinilai mengejek cara bernyanyi Andika Kangen Band dan Rizal Armada. Akibatnya ia disomasi secara terbuka oleh pihak Andika. Lantas siapa sosok Zinedine Zidane? Dikutip dari tribunsolo.com pada Senin 25 April 2022, sosok Zinedine Zidane mulai dikenal publik saat membuat cover lagu Buih Jadi Permadani. Lagu itu ia nyanyikan yang direkam dan videonya diunggah hingga trending di YouTube.
Sejak kecil, Zidane sudah menyukai dunia musik, bahkan satu keluarganya juga suka menyanyi. Sebelum namanya dikenal publik, Zidane kerap tampil di acara-acara kondangan. Hingga ia lantas mengcover lagu dan diunggah di kanal YouTube miliknya. Ada dua kanal YouTube-nya, yakni bernama Zinedine Zidane dan Zidane Official. Kedua kanal YouTube miliknya memiliki jumlah subscriber dengan angka yang terhitung fantastis. Padahal belum lama berdiri, pria yang gemar mengikat rambutnya tersebut juga sering tampil duet dengan Triswaka. Namun, kini ia disomasi Andika Kangen Band. Hal ini lantaran ia dan rekannya Triswaka membuat video rekaman yang memparodikan dengan unsur ejekan cara bernyanyi Andika Kangen Band. Mengenai hal ini, keduanya sudah menyampaikan permintaan maaf secara terbuka melalui media sosialnya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zinedine Zidane. Dengan adanya video ini saya menyatakan permohonan maaf yang sebesar-besarnya buat Bang Andika Kangen Band terkhususnya, dan juga buat Bang Rizal Armada atas video saya dan Bang Triswaka yang memparodikan cara bernyanyi abang-abang semua. Jujur dari dalam hati kami nggak ada niatan buat ngejelek-jelekin abang-abang semua. Semoga dengan adanya video ini abang-abang semua mau memaafkan Zidane juga Bang Triswaka. Dan juga buat semua fans-fans Kangen Band dan juga Armada, saya memohon maaf dari lubuk hati saya yang paling dalam. Maaf jika saya melakukan hal yang tidak pantas, dan semoga ini bisa menjadi pembelajaran buat Zidane. Dan juga sekali lagi saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga abang-abang semua mau menerima permintaan maaf saya. Dan saya mohon juga buat abang-abang semua bisa membimbing Zidane biar kedepannya tidak salah langkah dan juga bisa menjadi lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belakangan ini nama Triswaka menjadi perbincangan publik lantaran dinilai mengejek cara bernyanyi Andika Kangen Band dan Rizal Armada. Akibatnya ia disomasi secara terbuka oleh pihak Andika. Lantas siapa sosok Triswaka? Dikutip dari tribunnews.com pada Minggu 24 April 2022, Triswaka merupakan penyanyi yang memiliki nama lengkap Tri Aji Suwaka. Ia merupakan putra daerah Batu Raja, Sumatera Selatan. Namanya mulai dikenal publik setelah kerap mengcover lagu-lagu milik musisi tanah air dan luar negeri. Dalam perjalanan karirnya, ia memberanikan diri merantau ke Yogyakarta pada tahun 2014 lalu. Waktu itu Triswaka bercita-cita menjadi seorang polisi, namun ia gagal masuk anggota Polri. Lantas selama di Yogyakarta, ia menapaki karirnya sebagai penyanyi. Awalnya, ia hanya mengamen hingga menjadi penyanyi dari kafe ke kafe. Suatu saat, ia membawakan lagu yang berjudul Aku Bukan Jodohnya pada tahun 2021 lalu. Lagu itu merupakan hasil ciptaan Triswaka sendiri yang berdasarkan pengalaman pribadinya. Lagu tersebut pun mendapatkan perhatian besar dari publik dan kemudian viral di media sosial. Melalui lagu ini pula nama Triswaka melambung dan digandrungi banyak orang. Namun kini ia disomasi oleh Andika Kangen Band. Hal ini lantaran ia dan rekannya Zinedine Zidane membuat video rekaman yang memparodikan dengan unsur ejekan cara bernyanyi Andika Kangen Band. Mengenai hal ini, keduanya sudah menyampaikan permintaan maaf secara terbuka melalui media sosialnya masing-masing. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Triswaka. Dengan adanya video ini saya ingin meminta maaf dengan Bang Andika Kangen Band dan juga Kangen Band khususnya, dan juga buat Bang Rizal Armada, karena dengan adanya video Tri memparodikan gaya bernyanyi. Semoga aja dengan adanya video ini abang-abang memaafkan kesalahan Tri. Mungkin Tri waktu itu tidak tahu kalau itu bisa menyindir perasaan, tapi insya Allah Tri tidak ada keinginan buat mengejek ataupun berniat buruk di konten itu, karena itu juga itu yang rekam orang. Tapi insya Allah Bang Tri dalam hati tidak ada keinginan untuk menyinggol atau apa, karena Tri juga respect dan hormat sama karya-karyanya abang. Semoga dengan adanya video ini abang memaafkan kesalahan Tri,
dan juga buat para fans Kangen Band semuanya, siapapun yang melihat video ini, maafkan kesalahan. Penyanyi Andika Mahesa atau juga dikenal Andika Kangen Band melayangkan somasi kepada Triswaka. Somasi terbuka ini dilayangkan setelah video Triswaka dan Zinedine Zidane menyanyikan lagu Kangen Band sembari tertawa seolah mengejek sang vokalis. Sosok Andika pun kini disorot oleh publik. Akibat video parodi Triswaka dan Zinedine Zidane, Andika Kangen Band klaim mengalami kerugian. Wayan Saka, kuasa hukum Andika, menerangkan lagu penantian yang tertunda dibuat dengan usaha keras, akan tetapi malah dijadikan bahan bercandaan oleh Triswaka dan Zinedine Zidane. Meski demikian, Triswaka telah meminta maaf kepada Andika Mahesa melalui video di akun Instagramnya pada hari Sabtu. Lewat postingan video singkat itu, Triswaka berharap Andika Kangen Band dan Rizal Armada dapat memaafkan kesalahannya. Diketahui Andika Mahesa berasal dari Bandar Lampung. Namanya melambung saat membentuk grup Kangen Band pada 2005. Band ini beranggotakan Andika, Dodi, Tama, Iim, Bebe, dan Izzy. Di bawah nama Kangen Band, mereka mulai merilis album pada tahun 2007. Nama mereka langsung meroket dengan lagu-lagu yang easy listening dan mudah melekat di ingatan orang. Pada Juni 2012, Andika Mahesa memutuskan keluar dari band dan membesarkan namanya sendiri. Sebelumnya, Andika juga pernah ditahan karena narkoba pada Juni 2011. Mantan personel Kangen Band ini juga terkenal karena sering gonta-ganti pasangan yang ternyata hanya settingan. Andika Kangen Band saat ini menjadi sorotan karena sempat melayangkan somasi kepada dua musisi pendatang baru, Triswaka dan Zinedine Zidane. Hal itu merupakan imbas dari aksi kedua musisi tersebut yang memparodikan Andika Kangen Band yang dinilai menghina sang vokalis. Berikut profil Andika Mahesa, vokalis Kangen Band yang sudah 4 kali gagal membina rumah tangga. Dikutip dari surya.co.id, Mahesa Andika Setiawan atau Andika Mahesa merupakan seorang penyanyi asal Indonesia yang memulai karirnya sejak tahun 2005. Namanya dikenal publik sebagai vokalis Kangen Band yang terbentuk pada 4 Juli 2005 bersama Dodi, Tama, Lim, Bebe, dan Izzy. Pria asal Bandar Lampung itu debut bersama Kangen Band melalui album studio yang bertajuk Tentang Aku, Kau, dan Dia yang dirilis pada tahun 2007 dan didaur ulang pada setahun kemudian. Album yang berisi 11 lagu itu memiliki beberapa single yang hits, diantaranya Tentang Aku, Kau, dan Dia, Selingkuh, dan Cinta yang Sempurna. Sejak saat itu, karirnya bersama Kangen Band meroket dan ia terus berkarya hingga berhasil menciptakan 5 album sampai tahun 2011. Hingga pada tanggal 11 Maret 2011, seluruh anggota Kangen Band, Dodi, Andika, Tama, Lim, Nori, dan Bari ditangkap atas tuduhan pemakaian narkoba. 1 dari 6 anggota bebas dari narkoba berdasarkan hasil tes urin. Andika dan Izzy ditahan, sedangkan anggota yang lain bebas dari tuduhan. Pada akhir tahun 2011, nama Kangen Band baru muncul kembali. Melalui surat pengunduran diri yang dibuatnya pada tanggal 22 Juni 2012, Andika memutuskan untuk keluar dari band yang telah membesarkan namanya itu. Kemudian ia memutuskan untuk mengejar impiannya dalam bersolo karir. Pada Maret 2015, Andika dan Dodi membentuk band Kangen lagi dan meluncurkan album dengan tajuk Juleha. Tetapi band yang mereka bentuk dibubarkan oleh label karena ada masalah tidak terselesaikan. Kemudian pada awal 2016, Andika bergabung bersama Kangen Band kembali. Tak hanya itu, Andika kini juga mendapat julukan yakni Babang Tampan. Walaupun awalnya kesal dijuluki seperti itu oleh warganet, Andika akhirnya merasa hal itu justru membawa berkah tersendiri untuknya. Untuk kehidupan pribadinya, pria kelahiran 12 November 1985 ini memiliki 5 anak dan telah 4 kali gagal dalam membina rumah tangga. Nama musisi Zinedine Zidane dan Triswaka belakangan menjadi bulan-bulanan warganet seusai membuat video cover lagu Kangen Band yang dianggap merendahkan sang vokalis Andika Mahesa. Pihak Kangen Band pun telah melayangkan somasi pada musisi Yogyakarta tersebut. Kini baik Zidane maupun Triswaka akhirnya meminta maaf atas video cover itu. Aksi Zidane dan Triswaka mengcover lagu Andika Kangen Band menuai kritik lantaran keduanya menirukan suara dan mimik wajah Andika Mahesa.
Seusai video tersebut viral, pihak Kangen Band mengirimkan somasi pada dua musisi tersebut karena dianggap telah menghina Andika Kangen Band. Andika pun diketahui keberatan lagunya diparodikan dengan cara yang tidak sesuai. Andika Kangen Band melalui pengacaranya tersebut mengingatkan pada Triswaka dan Zinedine Zidane untuk memberikan penjelasan dan klarifikasi 3 kali 24 jam sekaligus permohonan maaf. Menyusul somasi tersebut, baik Zidane dan Triswaka kemudian membuat klarifikasi melalui akun media sosial mereka masing-masing. Dalam akun Instagram Triswaka, ia meminta maaf pada Kangen Band, Andika Mahesa hingga Rizal Armada. Ia menyebut bahwa tak bermaksud menyindir atau mengejek saat membuat konten cover tersebut. Selang beberapa waktu, Zidane juga ikut mengunggah video permohonan maaf. Zidane memohon maaf pada Andika Kangen Band, Rizal Armada, karena telah membuat video parodi. Dalam video tersebut, Zidane mengaku tak berniat untuk menyinggung atau berniat melakukan hal negatif pada para musisi lawas tanah air itu. Zidane mengatakan kesalahannya ini akan menjadi pembelajaran untuk dirinya agar lebih baik lagi ke depannya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Triswaka. Dengan adanya video ini saya ingin meminta maaf dengan Bang Andika Kangen Band dan juga Kangen Band khususnya, dan juga buat Bang Rizal Armada, karena dengan adanya video Tri memparodikan gaya bernyanyi. Semoga aja dengan adanya video ini abang-abang memaafkan kesalahan Tri. Mungkin Tri waktu itu tidak tahu kalau itu bisa menyindir perasaan, tapi insya Allah Tri tidak ada keinginan buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zinedine Zidane. Dengan adanya video ini saya menyatakan permohonan maaf yang sebesar-besarnya buat Bang Andika Kangen Band terkhususnya, dan juga buat Bang Rizal Armada atas video saya dan Bang Triswaka yang memparodikan cara bernyanyi abang-abang semua. Jujur dari dalam hati kami nggak ada niatan buat ngejelek-jelekin abang-abang semua. Semoga dengan adanya video ini abang-abang semua mau memaafkan Zidane juga Bang Triswaka. Musisi Triswaka diketahui sudah melakukan klarifikasi dan permohonan maaf pada Andika Kangen Band dan Rizal Armada melalui media sosial. Unggahan itu pun lantas menuai beragam komentar dari banyak publik figur dan musisi lain, tak terkecuali Young Lex. Ia pun menyindir sosok Zinedine Zidane yang belum menyampaikan permintaan maaf dengan menyebutnya sebagai sosok kartun di serial Doraemon. Permohonan maaf itu disampaikan Triswaka melalui unggahannya di Instagram pada Sabtu 23 April 2022. Dalam video tersebut, Triswaka menyampaikan permohonan maafnya untuk Andika Kangen Band secara keseluruhan, dan kepada Rizal Armada. Dengan adanya video permohonan maaf itu, Tri berharap para musisi-musisi senior bisa memaafkannya. Ia menyadari saat membuat video tidak berniat untuk mengejek kedua vokalis band tersebut. Pria 27 tahun ini berharap dapat mengambil pembelajaran dari kesalahannya. Ia juga meminta kepada musisi senior untuk membimbingnya jika terdapat kesalahan lagi nantinya. Lantas, unggahan itu pun mendapat komentar dari para musisi lain seperti Ivan Seventeen, Ruri Republik, Anji Manji, dan Bagus Faisal, vokalis Guyon Waton. Begitu pula dengan Andika Kangen Band yang turut berkomentar dalam unggahan itu. Ia mengatakan bahwa manusia memang tempatnya bersalah, sehingga bisa memaklumi hal tersebut dan menjadikannya sebagai pelajaran berharga. Namun yang menarik perhatian, ada komentar dari Young Lex pada unggahan itu. Bukan komentar memberikan wejangan, ia justru menyindir Zinedine Zidane yang kala itu belum menyampaikan permohonan maaf. Ia bahkan menyebutnya sebagai satu di antara sosok kartun yang ada dalam serial Doraemon. Komentar Young Lex itu pun mengundang gelak tawa dari warganet yang melihatnya. Ada 8 ribuan warganet yang menanggapi komentar itu. Bahkan komentar tersebut disukai oleh 40.000 orang. Seusai video yang menirukan gaya bernyanyi Andika Kangen Band viral di media sosial, musisi Triswaka dan Zinedine Zidane mendapat banjir hujatan. Aksi mereka dinilai menghina cara bernyanyi sang vokalis, sehingga membuat para penggemar Andika Mahesa meradang. Andika Kangen Band pun bereaksi mengetahui gaya bernyanyinya ditirukan oleh musisi pendatang baru tersebut. Andika Kangen Band membuat sebuah video yang seakan memberikan sindiran untuk Triswaka dan Zinedine Zidane. Video tersebut diunggah oleh akun TikTok bernama Hotua Maranatha Situmorang pada Jumat 22 April 2022. Dalam video tersebut terlihat ada 2 orang lelaki yang menirukan Triswaka dan Zinedine Zidane saat bernyanyi.
Terlihat mereka bernyanyi sambil menahan tawa dengan menutup mulutnya. Hal itu sama seperti yang dilakukan oleh Zinedine Zidane saat mendengar Triswaka bernyanyi. Tak lama setelah itu muncul Andika Kangen Band yang langsung memarahi mereka. Ia pun memberikan teguran kepada dua orang tersebut karena mengcover lagu tanpa seizin pemiliknya. Diketahui sebelumnya viral di media sosial video Triswaka dan Zinedine Zidane yang bernyanyi menirukan gaya Andika Kangen Band. Dalam video itu terlihat Triswaka memegang gitar dan menyanyikan lagu Kangen Band dengan menirukan gaya Andika Mahesa sang vokalis. Sementara Zinedine Zidane yang berada di belakangnya menutup mulut seraya menahan tawa. Kemudian keduanya bernyanyi bersamaan dan sesekali diiringi oleh tawa. Tak sedikit dari warganet yang merasa kecewa dengan aksi keduanya yang dinilai menghina penyanyi yang lebih senior daripada mereka. Musisi pendatang baru Triswaka saat ini tengah menjadi sorotan karena aksinya yang menirukan gaya bernyanyi Andika Kangen Band. Tak hanya itu, akibat dari hal tersebut, saat ini viral di media sosial besaran tarif sekali manggung Triswaka sebagai musisi pendatang baru. Lantas, besaran tarif dan persyaratan manggung tersebut dibandingkan dengan besaran honor milik Sheila on 7. Akun Twitter @jembercoret membagikan pengalamannya saat mengundang band papan atas Sheila on 7 pada Sabtu 23 April 2022. Pasalnya, akun itu pernah menjadi panitia yang mengurus kedatangan Sheila on 7 saat tampil di Jember. Akun yang tak diketahui nama aslinya ini mengatakan Raiders untuk band Sheila on 7 tidak seribet Triswaka. Ia pun menyebut Sheila on 7 datang ke Jember menggunakan mobil ke Yogyakarta. Sedangkan Triswaka meminta protokol bandara dan penjemputan di bandara. Saat datang, Sheila on 7 dan rombongan datang tanpa pengawalan sama sekali. Bahkan gaya pakaian duta vokalis Sheila on 7 pun saat datang sangat sederhana, begitu pula dengan member lainnya. Untuk permintaan saat konser pun akun tersebut mengatakan permintaan Sheila on 7 tidak sebanyak seperti Triswaka. Duta Sheila on 7 hanya meminta makan nasi sebelum manggung, lantaran ia dan rombongannya terakhir makan nasi di tempat kerabat duta. Sedangkan diketahui dalam list permintaan Triswaka sampai meminta pijat refleksi. Yang menarik, akun tersebut pun sangat kagum saat Sheila on 7 makan di rumah makan layaknya orang biasa, tanpa mau disediakan ruangan privat oleh tim panitia. Menu yang mereka pesan juga menu-menu biasa, bukan menu fancy. Yang membuat akun tersebut terkejut saat membayar makanan band Sheila on 7 harganya tidak sampai Rp200.000. Oleh karena itu, akun tersebut merasa sangat terkejut saat melihat tarif, riders, dan permintaan khusus Triswaka saat manggung yang mencapai Rp50 juta per jam dengan permintaan yang sangat banyak. Ia menilai tarif itu tidak sebanding dengan karya yang dilakukan oleh Triswaka sebagai penyanyi baru di dunia musik tanah air. Ia menilai tarif itu tidak sebanding dengan karya yang dilakukan oleh Triswaka sebagai penyanyi baru di dunia musik tanah air. Menurutnya, kesederhanaan band Sheila on 7 adalah satu di antara kunci kesuksesan band tersebut yang masih bertahan hingga saat ini. Aksi musisi pendatang baru Triswaka dan Zinedine Zidane menirukan cara bernyanyi Andika Kangen Band kini menjadi isu yang hangat diperbincangkan. Atas perbuatan keduanya, penyanyi Andika Kangen Band sampai melayangkan somasi agar mereka melakukan permohonan maaf. Tak hanya somasi yang mereka dapatkan, jumlah subscribers YouTube milik Zinedine Zidane anjlok secara drastis akibat dari aksinya tersebut. Subscribers Zinedine Zidane sebelum video menirukan cara bernyanyi Andika Kangen Band viral mencapai 5 juta subscribers. Namun seusai ia mendapatkan kecaman dari warganet dan musisi lain, kini pada Senin 25 April 2022, subscribersnya anjlok menjadi 1,4 juta subscribers. Sebanyak 3,5 juta subscribers memutuskan berhenti berlangganan pada channel YouTube milik Zinedine Zidane lantaran aksinya yang dinilai menghina penyanyi yang lebih senior daripada dirinya. Tak hanya itu, Zinedine Zidane sebelumnya juga mendapat somasi dari Andika Kangen Band. Dilansir dari Warta Kota, somasi tersebut disampaikan melalui pengacara Andika Kangen Band, Mario Andriansyah. Mario mengatakan bahwa Triswaka maupun Zinedine Zidane dinilainya menyanyikan lagu Kangen Band dengan gestur yang melecehkan dan menghina kliennya. Andika Kangen Band merasa keberatan lagu ciptaannya diparodikan dengan cara yang tidak sesuai oleh Triswaka dan Zidane. Mario Andriansyah mengungkapkan bahwa lagu tersebut dibuat Andika Kangen Band dengan effort, biaya, waktu, dan tenaga. Namun semua kerja keras tersebut justru membuat kliennya merasa dirugikan karena aksi Triswaka maupun Zidane. Triswaka dan Zidane juga dianggap Mario Andriansyah telah mengganggu dan mengusik keterangan Andika Kangen Band sebagai pemilik karya.
Dengan tegas, Mario mengatakan agar keduanya bisa lebih menghormati karya orang lain. Andika Kangen Band melalui pengacaranya itu mengingatkan kepada Triswaka dan Zinedine Zidane untuk memberikan penjelasan dan klarifikasi 3 kali 24 jam sekaligus permintaan maaf pada Andika Kangen Band. Nama Andika Kangen Band kini tengah menjadi perbincangan publik karena cara bernyanyinya diparodikan oleh musisi Triswaka dan Zinedine Zidane. Banyak warganet bahkan musisi lain yang memberikan dukungan pada sang penyanyi. Selain dikenal sebagai penyanyi, ternyata vokalis Kangen Band itu memiliki sebuah bisnis yang sukses di Lampung. Dikutip dari Banjarmasin Post pada Senin 25 April 2022, Andika Kangen Band saat ini memang sudah jarang tampil bernyanyi di layar kaca. Meski begitu, dirinya memiliki segudang penghasilan yang menjadi sumber kekayaannya selama ini. Pada sebuah podcast, ia pernah membongkar dari mana saja sumber pendapatannya itu. Secara belak-belakan, Andika Kangen Band sempat mengakui bahwa dirinya menjadi artis settingan. Dari pekerjaannya itu, ia mampu meraup keuntungan hingga ratusan juta rupiah. Artis settingan yang dimaksud adalah dibayar oleh artis atau public figure untuk berpura-pura pacaran atau menikah siri. Maka tak heran ia kerap digosipkan memiliki kekasih dari kalangan public figure. Namun Andika mengaku sudah tidak lagi menekuni pekerjaan tersebut. Selain itu, meski saat ini sudah jarang tampil di layar kaca, ia masih sering mendapatkan job nyanyi secara off-air. Andika Kangen Band juga kerap diundang menjadi bintang tamu di televisi untuk acara talk show. Ia mengaku honor yang didapat menjadi bintang tamu juga cukup banyak. Nama Bambang Tampan yang melekat dengan dirinya ternyata menjadi sumber rezeki tersendiri untuknya. Andika Kangen Band juga memiliki channel YouTube dengan 370.000 subscribers. Melalui konten-konten yang ia unggah melalui channel YouTube tersebut, maka dirinya juga bisa mendapatkan penghasilan. Tak banyak yang tahu bahwa Andika Kangen Band juga terjun ke dunia bisnis. Ia menjadi seorang juragan beras yang sukses di Lampung. Perusahaannya yang sudah populer di Lampung itu menghasilkan keuntungan yang banyak untuk Andika. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.